I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Matur nuwun, Mbak Win. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat KKIT dan IDM luar biasa. Ini adalah anugerah bahwa kita selalu ketemu di hari Jumat untuk sharing pengalaman iman lewat perantaraan Bunda Teresa. Untuk mengentalkan kembali apa yang sudah di-sharingkan, mari kita lihat satu video ini dan coba Bapak Ibu melihat kembali bahwa love in action itu adalah bukan suatu kegiatan, bukan sesuatu yang sifatnya karena belas kasih, tetapi itu adalah panggilan. Dan itu adalah energi kehidupan. Dan itulah yang memberikan kekuatan kita menemukan Allah yang terus mengisi kita. Kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah merasa istilahnya exhausted ya, burn out, tapi justru dengan love in action itulah kita semakin mendapatkan energi untuk mengalami Allah dalam orang-orang yang kita jumpai. Semua itu berkaitan dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita lihat video ini untuk mengantar pendalaman kembali tema I'm a little pencil in God's hand ya.
They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Bravely she found heaven in the palaces of the poor. From the gardens of India, she opened her door to all those who labor alone and in pain. She nurtured, she loved them, she made them well again. God's love, alive in action to the poorest of the poor. When from the gardens of India she opened her door, just one at a time, just one at a time, was how she would care for so many more. The answer would come and she'd say with a smile, I will give them God's love, just one at a time, just one at a time, just one at a time. She showed us heaven was not in the sky, but right here on earth where the forgotten still cry. A love so great it could never end. A prayer to God for it, so she would say. Just one at a time, just one at a time, was how she would care for so many more. The answer would come and she'd say with a smile, I will give them God's love, just one at a time, just one at a time, just one at a time. When Mother Teresa came onto the scene, God blessed her with courage and love so supreme. He gave her the strength of many, not one, to do God's work, which lay undone. Just one at a time, just one at a time, was how she would care for so many more. The answer would come as she'd say with a smile, I will give them God's love, just one at a time, just one at a time, just one at a time. Bravely she found heaven in the palaces of the poor. From the gardens of India she opened her door, just one at a time, just one at a time, just one at a time, just one at a time. They are loved, they are cared,
the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Kata-kata yang terakhir, saya melihat di dalam setiap manusia, saya melihat Allah. Ketika saya membasuh luka-luka mereka yang menderita lepra, saya merasakan saya merawat Allah sendiri. Bukankah itu suatu pengalaman yang indah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, video rangkuman ini sebenarnya selalu kita lihat dalam berbagai macam peristiwa dan juga pengalaman. Dan kali ini kita dalam sharing-sharing love in action, apa yang kita lakukan seperti yang Ibu Teresa katakan, kita itu tidak melakukan hal besar. Yang melakukan hal besar adalah Allah sendiri. Justru kita mengalami cinta Allah yang besar dalam kekurangan dan keterbatasan kita. Dan karena kita mengalami cinta yang besar dari Allah yang sungguh luar biasa itu, kita ingin dengan cinta besar itu ambil bagian dalam apa yang sudah Allah mulai dan lakukan. Maka kata-kata yang tadi, kita tidak melakukan hal-hal besar, tetapi kita melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan itulah yang Mother Teresa sadari bahwa dia tidak melakukan hal besar. Allah lah yang melakukan. Tetapi ia dengan setia melalui hal-hal yang sederhana, yaitu merawat yang lepra, menyentuh yang sakit, membelai anak-anak yang terbuang. Dengan cinta yang besar, ia melakukannya untuk Tuhan. Karena ia merawat Tuhan yang haus agar mereka juga tersentuh oleh kasih-Nya. Yang kalau saya masih ingat kata-kata dari Paus Yohanes Paulus II, almarhum, yang meminta Mother Teresa, pergilah ke tempat di mana aku tidak dapat pergi. Di tempat sebuah konflik, di tempat situasi-situasi yang tersingkir. Kalau boleh saya menggunakan kata-kata Paus Yohanes Paulus II ini, Allah pun mengatakan kepada dia, pergilah ke tempat-tempat di mana aku tidak tersentuh, di mana kasihku tidak tersampaikan, di mana sungguh ada semacam dinding atau jurang di antara Allah dan manusia-manusia yang tersingkir. Maka disitulah Ibu Teresa menemukan panggilan dalam panggilannya, yaitu Yesus meminta dia untuk datang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh mereka. Lewat sentuhan kehadiran Ibu Teresa, orang-orang itu menemukan kembali martabatnya sebagai manusia yang dicintai. Dan itulah yang menjadi dasar dari apa yang ia katakan di dalam semua tadi dalam video tadi, I'm a little pencil. Saya hanyalah sebatang pensil yang dipakai oleh Allah. Dalam buku A Call to Mercy, suatu panggilan akan belas kasih, akan cinta Allah, di sini ditulis demikian. Buku ini ditulis pada momen menyadari bahwa Ibu Teresa dijadikan santa pada saat Paus Fransiskus membuka tahun Jubili Kerahiman Tuhan. Maka ini bukanlah kebetulan menurut penulis dari buku A Call to Mercy ini, karena ia tidak menjelaskan kasih Allah secara teologi. Ia tidak menjelaskan secara elegan dan secara cemerlang bagaimana karya kasih Allah itu dapat dipahami oleh manusia. Tetapi justru ia melakukan kasih itu dan menyampaikan kasih Allah itu dari love in action. Cinta yang dinyatakan dalam tindakan. Cinta yang mendasari tindakan
dan cinta yang menggerakkan tindakan. Di chatting saya menulis apa yang ditulis di sini. Ibu Teresa mengatakan secara langsung, Yesus sendirilah yang meminta dia, mengatakan kepadanya ketika meminta dia, mengundang dia untuk mendirikan misionari cinta kasih ini. Saya tahu kamu adalah orang yang paling tidak mampu, lemah, dan penuh dosa. Tetapi justru kamu yang ingin aku gunakan untuk kemuliaan. Jadi kalau tadi Ibu Teresa mengatakan kata-kata, we cannot do great thing, kita tidak dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ini bukanlah pemahaman teologi. Ini bukanlah suatu penelusuran tentang teori tentang cinta. Tetapi ini adalah dari pengalaman yang paling sederhana dari Ibu Teresa dan mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan yang mengatakan kepada dia, saya meminta kamu mendirikan misionaris cinta kasih ini karena saya tahu kamu orang yang paling tidak mampu, paling lemah, paling berdosa, tetapi justru itulah aku mau kamu memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mencoba menyelami apa yang dikatakan Ibu Teresa, ia mendengarkan Yesus mengatakan itu. Ia mendengarkan Yesus yang menyampaikan tentang siapakah dirinya. Dan ia sampai pada suatu kesadaran yang luar biasa, yaitu ia mendengarkan Yesus ingin dia memulai itu. Maka dalam kesempatan lain kita sudah pernah juga mencoba merenungkannya. Yesus pernah mengatakan kepada Ibu Teresa, apakah kamu akan menolak aku? Dan itulah yang ia alami dalam relasi yang sungguh membuat dia semakin masuk dalam misteri mercy ini. Kalau kita tadi sharing di dalam konteks love in action, saya hanya mengikuti yang bagian terakhir ya, Bu Lindri ya, yang sedang dalam perjalanan ke Solo tadi. Mengunjungi itu kan hal sederhana. Mengunjungi teman KKIT yang sudah lama tidak pernah ketemu. Mengunjungi dengan kerinduan bertemu. Kerinduan untuk menyapa, mendengarkan cerita. Itu kelihatannya wasting time secara orang dunia. Itu kelihatannya seolah-olah nggak ada gunanya, nggak ada hal besar yang dilakukan. Tetapi mengunjungi dengan cinta yang besar akan Allah, itu yang membuat mengunjungi itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena disitulah ditemukan sukacita mereka yang bersama-sama sharing waktu dan tempat, sharing momen, dan saling rindu tadi, menjadi momen bersyukur akan Allah yang mempertemukan kita satu sama lain. Kembali pada suatu konteks kita sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita setiap Jumat sudah lebih dari 2 tahun ya. Nggak terasa. Kita tuh sudah 2 tahun ini, setiap Jumat ini wasting time. Dalam arti apa? Kita masuk ke dalam 2 jam, 3 jam bersama-sama di sini. Kalau menurut secara manusia, lebih baik tidur besok bangun pagi seger ya. Tetapi karena cinta yang menggerakkan kita, karena Allah yang menggerakkan kita, kita justru investasi di sini dalam arti sharing waktu, sharing semuanya, di segala macam hal kita kesulitan, tetapi perjumpaan ini memberikan suatu yang namanya kasih yang besar itu kita alami dalam momen bersama ini. Dan kiranya inilah yang menjadi kekuatan kita di dalam bagaimana memahami love in action dengan kata-kata Ibu Teresa tadi. Dalam video tadi di bagian awal, lagunya liriknya demikian. Dia menemukan surga dalam diri orang-orang yang
miskin. Dia menemukan surga dalam diri orang-orang yang tersingkir. Dia menemukan surga dalam semua yang dilihat dalam surga yang di langit itu dalam diri orang-orang yang tersingkir itu. Kata-kata yang sederhana, tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, apa yang membuat Ibu Teresa sungguh-sungguh melakukan cinta dalam tindakan itu secara terus-menerus? Apa yang membuat dia terus masuk ke dalam misteri tentang Kristus yang dia temukan dalam diri orang-orang itu? Karena di mana ada Allah, di mana Allah kita temukan, disitulah surga. Surga bukan tentang konsep. Surga bukan tentang pemahaman tentang kita dilepaskan dari penderitaan. Surga bukan tentang sesuatu yang kita seolah-olah kita dilepaskan dari hidup di dunia, lalu kita memasuki suatu tahapan baru. Di sini saya menemukan pemahaman Mother Teresa menemukan surga dalam diri orang-orang yang terlantar karena dia menemukan Allah di sana. Maka di sini surga adalah pengalaman akan Allah yang membuat kita terus. Kalau saya mengingat semua sharing yang hadir di sini dan setiap kali saya mendengar, ada yang sudah 30 tahun di KKIT, ada yang sudah terus-menerus terlibat di sini. Apa yang membuat semua ingin masuk ke dalam suatu pengalaman yang mendasar tentang Allah? Kita melihat Yesus, kita melihat Tuhan di dalam apa yang kita jalani setiap hari ini dengan setia. Maka saya ingin menghantar dalam seminggu ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam renungan. Sebentar saya buka dulu ya. Kita sudah merenungkan tentang baik. Ini sudah Februari sudah mau berakhir, tinggal 2 minggu lagi ya, minggu depan dan sudah selesai minggu depannya lagi sebentar. Kita dalam 2-3 minggu ini kita fokus merenungkan I'm a little pencil in God's hand, selalu di sana. Maka kita akan melanjutkan dalam sisa bulan Februari ini. Mari kita renungkan bagaimana Allah berkarya. Kalau selama ini kita merenungkan saya adalah pensil yang dipakai Tuhan. Maka mari kita dalam 2 minggu ini dan minggu depan, mencoba menemukan bagaimana Allah berkarya. Dia yang berpikir, dia yang menulis, dia yang melakukan segalanya, dia yang bercerita lewat pensil itu, dia yang menuliskan kisah-kisah, dia yang kadang karena pensilnya itu sudah tumpul, dia yang menyerutnya, supaya pensil itu dapat digunakan lagi untuk menulis cerita tentang Allah. Maka kalau kita mencoba masuk lagi dalam renungan kita, harian kita, nanti dalam hari-hari kita ini, kita masuk ke dalam apa yang Allah tulis sebagai cerita. Romo Kris itu kan senang menggunakan istilah my history, our history, is his story ya. Jadi cerita kita, cerita Anda dan cerita kita semua, saya, Anda dan semua, itu adalah his story, ceritanya. Dan kita dapat menggunakan pemahaman ini dalam konteks sesi bagian kedua dari renungan ini. Dia yang berpikir, dia yang menulis, dia yang melakukan segalanya. Dan terkadang sangat sulit karena pensilnya itu harus diserut ya. Maka dia yang juga menyerutnya lagi. Tadi kita mendengar bagaimana Mother Teresa mengatakan, Tuhan memanggil aku, dan Tuhan tahu bahwa aku itu tidak mampu. Aku itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan.
Tetapi justru saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kata ini. Justru kamulah yang aku mau. Love in action itu bukanlah tindakan yang sifatnya komunal. Kita mencintai itu tidak ada yang sifatnya komunal. Cara mencintai bapak dan ibu pada anaknya itu sifatnya personal. Bahwa kita sama-sama mencintai anak, itulah pengalaman love in action. Jadi tidak ada yang saya nggak tahu, ini pengalaman Bapak Ibu bisa nanti saya dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Nggak ada Bapak Ibu yang mengatakan yuk kita sama-sama mencintainya dengan cara demikian ya. Kalau kamu ke kiri, saya ke kiri. Kamu ke kanan, saya ke kanan. Kalau kamu mencintainya lurus, saya juga lurus gitu ya. Itu malah tabrakan Pak. Kalau kita mencintai itu secara apa ya istilahnya ya, artifisial dalam arti sudah disiapkan cinta itu ya. Lalu seolah-olah kita memberikan makanan itu masaknya bareng-bareng, lalu nanti anak-anak taunya ini masakannya berdua gitu ya. Sekalipun yang masaknya itu bareng-bareng, pasti cara penyajiannya pasti akan berbeda. Dan itulah keunikan dari setiap ciptaan Tuhan. Kita itu diciptakan secara unik dan personal dan individual. Dan pengalaman akan Allah itu sangat unik dan individual. Allah yang sama didekati secara individual oleh kita masing-masing. Allah yang sama memanggil kita secara unik. Maka di sini pengalaman Ibu Teresa dan juga Maria Magdalena ketika kebangkitan. Maria sedih ya, tapi ketika Yesus mengatakan Maria, lalu Maria menyadari Rabuni. Dan itulah pengalaman personal antara Maria Magdalena dengan Yesus. Dan Yesus juga mempunyai pengalaman personal dengan Maria Magdalena. Maka di sini Bapak Ibu, kita menemukan bahwa I'm the little pencil itu bukanlah pensil yang seragam. Dan Allah melakukan ceritanya, Allah menuliskan ceritanya, juga tidak menuliskan cerita yang seolah-olah Allah copy paste gitu ya. Kalau copy paste kan itu manusia ya, inginnya meniru ya, inginnya kalau dia berbuat baik, saya juga ingin berbuat baik yang sama gitu ya. Meskipun demikian tidak bisa ditiru. Maka Allah yang sama itu secara individual, secara personal, dan secara unik menyentuh kita masing-masing. Maka apa yang Ibu Teresa katakan, itu adalah kekayaannya dia. Itu adalah hidupnya, bukan hidup kita. Maka kita tidak dapat meniru Ibu Teresa. Tetapi Allah yang sama juga berkarya pada kita, memanggil kita. Dan kata-katanya Ibu Teresa ini juga dapat kita jadikan referensi. Maka ketika Yesus mengatakan kepada Ibu Teresa, saya mau kamu. Justru kamulah yang saya mau. Kita boleh bertanya, di manakah Tuhan mengatakan itu kepada diri? Di manakah Tuhan mengatakan kepada diriku, justru kamulah yang saya mau. Dan disitulah kemuliaanku dinyatakan. Maka untuk itu, sekaligus saya menjelaskan pengantar yang hari ini dan besok ya Bapak Ibu ya. Yang hari ini kan tentang bagaimana kehilangan nyawa demi aku dan Injil akan menyelamatkan nyawanya. Tapi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Kalau kita mencoba merenungkan panggilan dari Ibu Teresa dalam konteks kalimat atau frase setelah I'm the little pencil, mari kita lihat di sini bagaimana Allah berkarya di dalam diri kita masing-masing
Dan bagaimana aku selalu melihat itu sebagai referensi setiap pilihan-pilihan hidupku. Saya mau menjelaskannya ini dengan satu cerita Bapak Ibu ya. Kehilangan. Kehilangan itu adalah suatu pengalaman yang tidak mengenakan. Dan kehilangan pun juga tidak ada yang mau diterima secara serta-merta. Pasti butuh proses. Mengapa manusia tidak mudah untuk menerima suatu pengalaman kehilangan? Kehilangan bisa bermacam-macam bentuknya. Entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan sesuatu yang sangat berarti ya, entah kehilangan apapun namanya. Tapi di sini, Injil hari ini mengingatkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi manusia tidak berani kehilangan atas apa yang diinginkannya untuk mendapatkan kesadaran akan Allah yang hadir selalu untuk manusia. Salah satu latihan yang paling terbesar di dalam pengalaman berjumpa dengan Allah itu adalah bagaimana kita tidak lekat pada apa yang membuat kita tidak bebas hidup untuk Allah. Bacaan hari ini akan diteruskan besok, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya bagikan ke Bu Rosa. Nah, nanti silakan direnungkan. Yang hari ini itu tentang ini. Saya share ya. Jadi, yang sudah saya share tadi, itu adalah tentang bacaan besok. Di gunung, para murid, Petrus, Yohanes, dan lainnya melihat ada Elia dan lainnya. Dan di situ awan menaungi di atas Yesus dan ada suara. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Masih ingat peristiwa ini juga terjadi pada pembaptisan. Dan kita juga masih ingat bahwa di situ Roh Kudus turun ya pada Yesus dan Roh Kudus menjelaskan kepada semua yang hadir. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Kalau kita melihat di sini pengalaman transfigurasi dan juga turunnya Roh Kudus ini, Yesus bersilau ya, pakaiannya bersilau dan lalu ada suara terdengar itu, maka sebenarnya mengalami Allah kehilangan untuk Injil, kehilangan untuk Tuhan itu identik dengan apa yang saya renungkan, yang saya tawarkan itu direnungkan dengan mendengarkan dia. Mendengarkan itu adalah sesuatu yang sungguh selalu dihidupi oleh Mother Teresa. Dan Mother Teresa menemukan dalam diri Yesus. Mendengarkan Yesus adalah hidupnya. Dan menjalankan panggilan Yesus adalah perutusannya. Dan ini nyata di dalam apa yang ia lakukan sejak dia mengalami panggilan dalam perjalanan dari Darjeeling kembali ke tempat biaranya 10 September 48. Aku haus, aku mau kamu datang memuaskan dahagaku pada orang-orang yang karena kemiskinan sungguh aku masih menderita di sana. Jadi di sini mendengarkan penderitaan Yesus, mendengarkan dahaga Yesus, itulah hidup Ibu Teresa. Dan dengan mendengarkan itu, love in action, menjalankan panggilan Yesus adalah perutusannya. Dan itu nyata lewat ketaatan dan kesetiaannya ia terus mendengarkan Yesus.
Maka nanti silahkan Bapak Ibu merenungkan. Saya mengutip di sini dalam buku Sacred Fire ya. Di sini tentang bagaimana Ibu Teresa di dalam renungannya tentang Aethers ya, dia menerus merasakan setiap hari, setiap bulan, serta tahun, Allah yang sama yang tak pernah berhenti dahaganya untuk mencintai dan cintai, tak terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar dirinya, dan tak terpengaruh oleh kegelapan dalam dirinya. Jadi di sini, Yesus itu terus meminta Ibu Teresa, aku haus, hari, minggu, bulan, dan terus menerus, dan ini perjumpaan dengan dahaga Yesus inilah yang ia hidupi sebagai jalan kesucian. Dan di situ ia katakan, sumber dari rahmat dan tapak jalan suci akan perjumpaan kasihnya dengan Allah, itulah yang terpenting dalam hidupnya. Menjumpai rasa dahaga Yesus. Bapak Ibu mengakhiri pengantar renungan untuk minggu-minggu sampai akhir Februari ini. Saya mengusulkan Bapak Ibu untuk masuklah di dalam pengalaman Love in Action. Dan Love in Action itu kiranya selain dalam kapasitas kita sebagai komunitas kerabat kerja Ibu Teresa, tapi jangan lupa bahwa kita adalah individu yang dicintai dan mencintai Allah. Maka Love in Action itu juga bisa kita ceritakan di dalam konteks bagaimana setiap hari kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan berbagi cerita tentang kesusahan, kesulitan, concern, ya kalau sedang gabut bisa juga saling sharing gitu ya. Kiranya Love in Action itu menjadi sesuatu bentuk bagaimana kita menemukan dahaga Yesus. Cinta yang dialami dan disadari dalam tindakan yang aku lakukan untuk Tuhan. Dan mendengarkan Tuhan. Maka kalau kita dalam arti tertentu, tindakan kita itu sudah tidak ada warna yang membuat kita mengalami Allah, maka di situ kita perlu bertanya, sungguhkah aku sudah menjalankan cinta yang Tuhan yang saya alami, cinta Tuhan yang besar itu dalam hidupku. Kalau kita kehilangan energi atau empati atau kesungguhan melihat sesama kita sebagai anugerah dari Tuhan, kita dapat bertanya, sungguhkah hatiku sungguh melihat Allah dalam setiap harianku, atau hanya diriku yang aku lihat, atau hanya kesibukanku yang aku jalani. Mari kita melanjutkan permenungan-permenungan Mutiara Ibu Teresa, dan khususnya pada minggu ini kita masuk pada bukan lagi hanya I'm a little pencil, mendengarkan Allah yang menulis, Allah yang bercerita, Allah yang melakukan banyak hal dalam hidup kita. Demikian Pak Winadi, saya kembalikan. Terima kasih Romo Rudi. Saya kira sudah jelas ya. Jadi fokus kita apa yang ditulis ya oleh Yesus melalui kita gitu ya. Lebih ke arah sana, bukan hanya kita sebagai sebatang pensil ya, tapi apa yang Allah telah tulis melalui kita. Oke. Kita akan tutup dengan sebuah lagu ya, sebelum nanti kita akan doa penutup. Ya, kita mau dengarkan lagu Come Be My Light. Come follow me. Leave all
Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of home. Come be my light. Come be my love. Be my love.